wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita masuk dalam pertemuan kita selanjutnya ya. Ini minggu ke-1 ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya atmosfer ya. Itu bagian dari atmosfer. Sekarang kita masuk bagian dari litosfer. Jadi kemarin bumi itu tersusun atas 3 lapisan: atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Sekarang kita yang ke litosfer dulu. Jadi litosfer itu ya, litosfer itu tersusun, namanya litosfer itu tersusun dari yang namanya 3 bagian ya. Litosfer itu ada inti, ada mantel, ada kerak. Inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Terus di mantel ini ada yang namanya asthenosfer. Terus ada yang lagi namanya mesosfer. Jadi mantel itu terdiri dari asthenosfer dan mesosfer. Terus nih, struktur bumi. Jadi kita itu tinggal di planet yang namanya planet bumi. Jadi kalau dalam pemikiran kalian kita itu tinggal di dalam bumi, di bagian yang dalam ini, itu salah besar ya. Karena kita itu tinggal di bagian yang namanya kerak bumi, crust. Kenapa? Karena ingat tadi litosfer itu dia tersusun atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti luar sama inti dalam. Jadi kalau pemikiran kamu kita itu tinggal di dalam bumi ini, salah besar. Kalau di dalam bagian bumi, pusat bumi itu dia disusun oleh yang namanya magma padat. Jadi tidak mungkin kita tinggal di tempat yang panas, tapi kita tinggal di bagian yang namanya kerak bumi ini, yang di luar, yang bagian dalam. Terus inti bumi ya, kalau dijabarkan inti bumi itu punya massa jenisnya itu 10 sampai 13 gram per cm kubik. Tersusun atas yang namanya inti dalam, radius atau jari-jarinya sekitar 1200 km. Inti luar dia radius atau jari-jarinya 2250 km. Nah, kandungan dari inti bumi ini ada besi dan nikel. Volumenya kurang dari 20% dari volume bumi, inti bumi. Terus ada yang namanya yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi itu ingat merupakan massa cairan liat yang sangat padat. Kamu bagian dalam tadi lihat ya, dia terdiri dari silisium dan magnesium ya. Jadi kalau kita lihat bagian bumi tadi ini nih, yang bagian dalam ini mantel bumi. Jadi dia tersusun tadi cairan yang agak panas tadi, magnesium dengan silisium, ini bagian mantel bumi ya. Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Jadi lumayan banyak ya isi mantel bumi ini. Dan massa jenisnya 4,5 gram per cm kubik. Ketiga, kerak bumi atau kulit bumi. Dia membentang di atas mantel bumi. Jadi dari mantel bumi yang tempat kita tinggal, kulit bumi, berupa massa padat yang terdiri dari silisium, aluminium, dan berupa batuan asam dan basa. Ya, kerak bumi tempat kita tinggal. Hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Jadi sedikit ya, 0,5. Jadi mantel bumi tempat kita tinggal tuh hanya 0,5%. Kerak, getas, dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Nah, galak pecah. Nanti kita lanjutkan belajarnya. Nah, terus kerak ini terdiri dari kerak benua dengan yang namanya kerak samudra. Sekarang kerak benua itu dia terletak atau membentuk kedalaman 30 dari 50 dan dasar laut. Terus ada yang namanya kerak samudra, dia berada di permukaan laut. Dia ketebalannya itu antara 5 sampai 15 km dari ini. Enak ya. Terus, nah dari kerak tadi ada yang namanya pembentukan muka bumi. Jadi pembentukan muka bumi kita ini, tempat kita, bagian dari kerak bumi itu, kita terbentuk atas yang namanya tenaga endogen dengan tenaga eksogen.
Kalau endogen berarti dari dalam, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Apa itu? Ialah gerak tektonik, vulkanik, sama gempa bumi. Nanti kita pelajari. Terus kalau exo berarti dari luar, dia adalah tenaga pelapukan, pengikisan, sama sedimentasi. Itu pembentukan gempa bumi. Terus tektonisme itu adalah gerakan pergeseran bumi, nah ya. Pergeseran atau perubahan kerak bumi. Ingat tadi kerak bumi tadi kan bentuknya bentuknya getas, jadi bisa berubah akibat gempa. Makanya dia mengalami yang namanya pergeseran. Nah, meliputi lipatan patahan. Nah, dari sini litosfer itu terdirilah dari namanya 6 lempeng utama yang termasuk Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan Antartika. Itu 6 lempeng, 6 samudra. Dan beberapa lempeng kecil lainnya. Ya. Teori tektonik lempeng. Nah, dari pergerakan tektonisme itu mengenallah yang namanya teori tektonik lempeng. Ada 2. Teori pergerakan benua yang namanya continental group. Dia ditemukan oleh yang namanya Alfred Wegener. Dan menurut si Alfred Wegener ini, semua benua di bumi itu membentuk semua daratan yang luas, ya, daratan luas. Tadi awalnya bumi itu dia tersusun atas daratan yang sangat luas atau disebut Pangaea. Terus sekitar 2 juta tahun lalu benua tersebut terpisah konsepnya karena kerak bumi atau mantel bumi itu bentuknya getas. Jadi kalau dia kena getaran atau gempa dia akan terpisah. Nah, bergerak menjauh, saling terlahan. Jadi bentuknya semakin menjauh. Terus tapi di continental drift ini menurut Alfred Wegener dia tidak bisa jelaskan bagaimana daratan itu bisa terpisah, bergerak menjauh. Nah, dibantulah atau disempurnakanlah. Jadi ini bentuknya. Nah, tadinya benua itu menyatu, nak. Nah, karena ada pergerakan, jadi lempengan-lempengan ini bergerak, tuh terpisah. Nah, itu menurut si Alfred Wegener. Tapi Alfred Wegener tadi tidak bisa jelaskan bagaimana lempengan-lempengan ini bisa bergerak menjauh. Akhirnya disempurnakanlah oleh yang namanya Harries. Harries ini ngomong bahwa teori pergerakan lempeng dasar laut atau seafloor spreading menurut Harries ini. Jadi kerak bumi itu tersusun material yang sangat panas dan massa jenisnya sangat rendah. Akibat ini material tadi naik ke punggung samudra. Kemudian materinya bergerak ke samping bersama dengan dasar kerak samudra. Sehingga dasar kerak samudra tersebut menjauhi punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Nah, jadi disempurnakan teori Hess. Nah, ini yang dinamakan dengan teori pergerakan laut atau seafloor spreading. Nah, teori ini mampu menjelaskan bagaimana terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Nah, ini patahan kalau dilihat ya. Nah, namanya. Teori tektonik lempeng sama yang tadi ada teori tentang teori proses bergesernya kerak bumi, lempeng karena pengaruh arus koneksi. Terus ini menunjukkan teori ini seiring waktu lempeng-lempeng bergerak saling menjauhi dan saling bertemu. Sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, pertubrukan atau menujang. Nah, ini teori tektonik. Proses tersebut membentuk pembentukan rupa permukaan bumi. Jadi ada yang dua nama lempeng nih. Teori tektonik lempeng ini membuat yang namanya patahan atau sesar. Nah, maksudnya apa, Bu? Ya, ada yang namanya patahan itu nih. Ada yang patahan terbawa oleh arus koneksi dan bergeser ke kiri, ada yang ke kanan, itu patahan tadi. Nah, yang menyebabkan timbulnya lempengan samudra meleleh, berubah menjadi magma dan energi
makin ke bawah semakin suhunya semakin tinggi. Jadi aliran magma tadi bergerak semakin bawah semakin tinggi. Nih, ya. Nah, jadi akibat pergerakan tadi adalah 3 pergerakan lempeng. Ada yang namanya divergen. Divergen tadi bentuk lempeng yang gerakannya saling menjauhi. Pergerakan lempeng. Konvergen, dia gerakannya saling mendekati. Sedangkan geseran dia saling bertemu, ya. Nah, ini gambarnya. Ya, menjauhi, mendekati, yang ini saling saya salah tadi, geseran. Nah, akibat dari pergerakan lempeng-lempeng tadi, inilah terbentuknya yang namanya gempa bumi, terbentuknya gunung api, tsunami. Nah, yang akan kita bahas di selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.